Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Bersyukur kalau kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kiranya program All by Grace kali ini boleh menjadi berkat lebih lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan bahwasanya Engkau baik, kasih setiamu sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami semua. Saat ini Tuhan kami mau mengikuti program All by Grace. Biarlah sungguh-sungguh apa yang kami dengar kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi seseorang yang tampil beda, yang boleh berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Mohon kasih karunia anugerah kemurahan-Mu, kasih dan kuasa-Mu turun di atas kehidupan kami, dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti bagaimana menjalani satu kehidupan yang mengerti untuk melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya maupun melayani sesama. Terima kasih Tuhan, Kau ambil alih waktu berikut ini, Kau sendiri akan menyucikan hamba-Mu yang akan menyampaikan, dan boleh sungguh-sungguh memberkati semua pemirsa All by Grace. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu berikut ini. Haleluya. Mulia bagi nama-Mu. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Bahwasanya Tuhan baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Demikian juga kebaikannya sungguh tak terbatas dan tak bisa dibatasi oleh apapun dan siapapun. Atas kasih karunia-Nya kita semua manusia boleh ada sampai saat ini sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Sesungguhnya ada tujuan yang sudah ditetapkannya bagi kita, yaitu supaya kita dapat hidup mengasihi baik terhadap Tuhan maupun sesama. Sebagaimana Yesus sampaikan dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Salah satu wujud nyata dari mengasihi adalah kesediaan untuk melayani. Jadi sebagaimana manusia ciptaannya, kita harus mengerti untuk melayani Tuhan dengan sebaik mungkin. Tetapi masalahnya banyak kali manusia tidak mengerti sehingga mereka bertanya, mengapa aku harus melayani? Bukankah aku tidak layak? Bukankah ada orang yang lebih baik dan lebih layak daripadaku? Mengapa, dan mengapa? Begitu banyak pertanyaan yang dipertanyakan terkait mengapa aku harus melayani Tuhan. Jawabannya itu sederhana. Karena Tuhan adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Pada mulanya semua yang diciptakan Tuhan itu baik adanya, termasuk manusia. Tetapi apa mau dikata, manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa sehingga hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terputus. Tetapi karena kasih karunia, akhirnya Yesus datang menjelma menjadi manusia dan mati di atas kayu salib demi menebus semua dosa manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu semua bukan hasil usaha manusia, tetapi adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Maka dari itu, oleh kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar, dahsyat dan luar biasa, seharusnya kita mengerti membalas kasih Tuhan melalui pelayanan kepadanya. Jadi, mengapa aku harus melayani? Jawabannya adalah karena Dia mengasihi kita dan rela berkorban segalanya termasuk nyawanya. Maka sudah sepantasnya kita melayani Dia sebagai manifestasi hati dan sikap yang mau membalas kasih Tuhan. Tidak hanya melayani Dia, melainkan melayani juga sesama manusia yang dikasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu di dalam kehidupan ini, janganlah kita hanya berpusat pada diri sendiri, egois, malas, tidak peduli, cuek. Taunya semua dikerjakan demi kepuasan diri, menuruti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Yang kesemuanya adalah untuk kenikmatan hidup yang sementara, bukan yang bersifat kekal. Tidak heran ada orang-orang tertentu tidak memiliki keinginan sama sekali untuk membalas kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, apalagi melayani sesama. Bila mereka tidak mengerti melayani Tuhan, bagaimana bisa mengerti melayani manusia sesama dengan sebaik-baiknya? Mari kita sadari pada hari ini, mengapa aku harus mengerti untuk melayani, baik terhadap Tuhan maupun sesama. Jawabannya tetap sama. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu, sumber kehidupan, sumber berkat, sumber pertolongan. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini, baik damai, kasih, sukacita, dan lain sebagainya, seperti yang ada tertulis di dalam Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Namun pertanyaannya, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Padahal Tuhan tidak membutuhkan sesuatu yang harus kita penuhi atau memerlukan kita untuk melayaninya. Jawabannya sebenarnya sederhana. Tidak ada yang Tuhan butuhkan dari kita. Pelayanan bukan karena Tuhan butuh dilayani, tapi kitalah yang butuh melayani Tuhan sebagai wujud membalas kasih dan anugerahnya yang luar biasa. Melayani Tuhan adalah kesempatan, anugerah dan cara Tuhan untuk melibatkan kita dalam rencananya yang mulia, agar setiap kita dapat menjalani hidup yang berarti, bernilai dan berdampak, bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, tetapi dapat bertahan sampai kepada kekekalan.
Masalahnya banyak orang memiliki konsep yang salah tentang pelayanan. Mereka berpikir sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan, sudah melayani, tapi kenapa Tuhan belum menjawab doa yang dipanjatkan? Mengapa Tuhan masih belum memberkati? Seolah-olah Tuhan berhutang kepadanya hanya karena sudah melayani Tuhan. Bahkan saya pernah mendengar doa orang yang bernada setengah mengancam Tuhan dengan berkata, kalau Tuhan belum juga mengadakan mujizat bagi hidupnya, maka dirinya akan berhenti dari pelayanan. Tentu pola pikir demikian adalah salah besar karena masih berpikir bahwa Tuhanlah yang membutuhkan kita. Padahal tanpa kita pun Tuhan tetap Tuhan. Dengan atau tanpa kita, pekerjaannya tetap berjalan. Tuhan bisa memakai siapapun dan apapun juga, tidak harus kita. Bahkan dalam Lukas pasal 19 ayat 40, jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Tuhan memilih kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan memberi kita kesempatan agar hidup kita tidak berlalu dengan sia-sia dan percuma. Ya, memang dengan kita melayani, Tuhan bisa disenangkan. Tetapi sebenarnya lah kita yang membutuhkan pelayanan kepada Tuhan. Dengan melayani, kita dimampukan untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Lebih lagi mengenal Tuhan dan lebih lagi mengasihinya. Tema program All by Grace hari ini adalah mengerti untuk melayani. Kiranya melalui apa yang kita bahas bersama, Tuhan memberikan pengertian yang benar terkait pelayanan sehingga kita dapat melayani sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita dimampukan untuk bukan sekadar melayani tapi mengerti melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar dan maksimal, sehingga pelayanan kita dapat berdampak bagi jiwa-jiwa dan menerima perkenanan Tuhan. Sikap-sikap positif yang harus dimengerti dalam melayani Tuhan dan sesama antara lain. Yang pertama, melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, kita menjadi milik Kristus sepenuhnya. Karena Dialah yang telah membeli atau menebus kita. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dimanapun kita berada, dalam posisi dan pekerjaan apapun, pada hakikatnya kita adalah pelayan Tuhan. Keseluruhan hidup kita adalah untuk dipakai oleh-Nya, melayani Dia yang telah menyelamatkan kita. Inilah hidup yang benar-benar berarti dan bernilai. Tidak lagi melayani diri sendiri dan demi kepuasan daging, tetapi hidup untuk Tuhan. Melayani juga merupakan hal yang dilakukan oleh Yesus semasa hidupnya di dunia ini. Dia mengasihi orang banyak tanpa pilah-pilah. Dia peduli terhadap orang-orang yang terabaikan. Dia mengabarkan kabar baik, mengajar khalayak ramai dan para murid, membasuh kaki mereka, dan itu berlanjut sampai kepada tindakan pelayanan yang terbesar, yaitu dengan memberikan hidupnya demi menebus dosa semua manusia. Yesus berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jika Yesus saja yang adalah Tuhan melayani, bagaimana dengan kita? Yesus telah meninggalkan satu teladan yang baik bagi kita untuk diikuti. Karena itu, melayani di satu sisi sebenarnya bukan pilihan, tetapi keharusan. Karena kita adalah hamba Tuhan yang telah dibeli, ditebus dan menjadi miliknya secara sepenuhnya. Meskipun demikian tidaklah cukup hanya sekadar tahu bahwa kita ada untuk melayani Tuhan. Tapi kita harus melakukannya dengan sikap hati yang benar juga. Karena bisa saja melakukan semua kegiatan rohani, semua aktivitas gereja, semua pelayanan, tetapi dengan sikap hati yang salah. Misalnya,
Ada yang melayani karena demi menyalurkan hobinya. Jadi melayani sesuai dengan apa yang disukainya. Ada juga yang melayani karena terpaksa, merasa bersalah kalau tidak melayani, sehingga melayani dengan ogah-ogahan atau tertekan dan berbeban berat. Ada juga yang melayani karena roster yang sudah dijadwalkan. Ada juga yang melayani karena ingin dilihat orang. Jadi inginnya melayani pada bagian yang terlihat dan keren. Akhirnya melayaninya pun tidak menjadi berkat bagi diri sendiri maupun orang lain. Dan bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Sikap demikian bukanlah yang diinginkan Tuhan. Kita bisa saja menutupinya dari orang lain, tetapi cepat atau lambat apa yang ada di dalam hati akan terpancar keluar juga. Banyak orang merasa sudah melayani Tuhan, bahkan hidupnya sangat sibuk dengan pelayanan, dengan begitu banyak hal yang dilakukan. Tetapi pertanyaannya adalah, benarkah ia melayani Tuhan sesuai kehendak Tuhan? Sudahkah ia melayani dengan sikap hati yang benar dan berkenan bagi Tuhan, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan? Sudahkah ia sungguh-sungguh terbeban dengan pelayanan atau malah menanggung beban berat? Begitu banyak orang berpikir mereka sedang melayani Tuhan, padahal yang mereka layani adalah dirinya sendiri. Kita bisa saja memakai berbagai alasan bahwa yang kita lakukan benar-benar untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya yang dilakukan adalah demi kepentingan dan kepuasan diri sendiri. Salah satu cara untuk menguji apakah kita melayani Tuhan atau diri sendiri adalah dengan melihat respon yang kita berikan ketika pelayanan kita tidak dihargai oleh orang lain atau pendapat dan keinginan kita dalam pelayanan tidak diterima. Apabila respon kita adalah kecewa, kesal, marah, bahkan sampai mengundurkan diri dari pelayanan, itu berarti kita tidak sedang melayani Tuhan, melainkan melayani diri sendiri. Salah satu tokoh Alkitab yang pernah bersikap demikian adalah Yunus. Yunus marah tak kala melihat apa yang Tuhan lakukan ternyata tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Yunus kecewa dan marah ketika Tuhan mau mengampuni Niniwe, musuh besar bangsa Israel saat itu. Akan tetapi Tuhan tidak membiarkan Yunus terus-menerus larut dalam kemarahannya. Tuhan mengubah sikap hati Yunus melalui tumbuh dan matinya pohon jarak. Tuhan mengajarkan bahwa apa yang seharusnya Yunus layani adalah keinginan Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Niniwe, bukan keinginan hati Yunus yang menghendaki agar bangsa itu dihukum saja. Sikap hati yang lebih mementingkan keinginan Tuhanlah yang seharusnya dimiliki oleh setiap hambanya, yang seharusnya menjadi prioritas yang utama dari semua keinginan hati kita. Seorang hamba melakukan pekerjaannya karena sang Tuan memerintahkannya. Seorang hamba melakukan segala sesuatu harus dengan tanpa pamrih, tanpa menghitung untung rugi, selalu memprioritaskan kepentingan tuannya karena ia sadar bahwa sang Tuanlah yang memiliki otoritas atas dirinya. Walau tidak mendapat upah dunia, walau tidak dihargai, walau dipandang sebelah mata, direndahkan, dan harus berkorban sekalipun, tetapi semuanya tetap dilakukannya karena jelas fokus hidupnya hanya satu, menyenangkan hati tuannya, sehingga apa yang dilakukannya dapat menerima perkenanan sang tuannya. Dengan menyadari bahwa Tuhan adalah Tuan dan Raja atas hidup kita, itu akan memudahkan kita bersedia menjadi hamba. Sikap hamba adalah merendahkan diri, taat, tunduk kepada otoritas, siap direndahkan sekalipun dirinya benar, karena kita mau meneladani Yesus. Sikap demikianlah yang akan membuat kita tetap rela melakukan segala pelayanan meskipun harus berkorban dalam banyak hal, baik dalam korban perasaan, baik dihina, disalahpahami, dan sebagainya. Kesemuanya itu tidak akan membuat kita mundur atau kecewa. Jika tidak didasari oleh sikap hati yang benar, maka cepat atau lambat kita akan menjadi kesal, marah, dan kecewa, memilih untuk meninggalkan pelayanan.
Sikap hati yang benar adalah sangat penting karena itu menentukan apakah yang kita lakukan akan bertahan lama atau pudar seiring berjalannya waktu. Sikap hati yang benar dan melayani Tuhan adalah sesuai kehendak Tuhan dan harus teruji dan terbukti. Orang yang melayani dengan sikap hati yang benar akan senantiasa menjaga hatinya untuk tetap dalam motivasi yang benar. Kalau tidak, bisa jadi motivasinya adalah untuk kepentingan diri sendiri. Jika sikap hatinya benar, maka hasil akhirnya juga benar, yaitu jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ingatlah, kita melayani Tuhan bukan karena dia butuh dilayani, seolah-olah dia kekurangan sesuatu atau ingin dihormati, dimuliakan, dan lain sebagainya. Tuhan itu sempurna adanya, tetapi dia memberikan kita kesempatan, kasih karunia, anugerah untuk bisa melayani, mengekspresikan rasa syukur kepadanya. Karena itu penting untuk menyadari bahwa bisa melayani Tuhan itu adalah kasih karunia dan kesempatan untuk kita mewujudkan kasih kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk memegahkan diri, karena dengan atau tanpa kita pekerjaan Tuhan akan tetap berjalan. Tidak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Ada seseorang yang terlibat dalam pelayanan menjadi pemusik. Ia memulainya dari sekolah minggu, lalu dipercayakan untuk bermain di ibadah umum. Walaupun ia senang bisa memperoleh kesempatan untuk melayani, tetapi lama-kelamaan merasa bahwa mengapa dirinya selalu yang melayani di bidang ini. Ia pun mulai mengeluh dan protes meskipun tidak secara langsung. Seiring berjalannya waktu, akhirnya ia dipercayakan untuk melayani dalam bidang lain dan berkurang dalam bermain musik. Kini ia masih melayani di bidang lain tersebut, namun ia berkata bahwa dirinya sempat menyesal karena dulu waktu masih melayani di bidang musik tidak dengan sepenuh hati. Banyak mengeluh dan protes. Sekarang ingin melayani dalam musik pun sudah sangat tidak memiliki kesempatan, berhubung sudah banyak orang yang melayani di bidang musik. Jika kita menyadari bahwa pelayanan adalah kasih karunia kesempatan, maka kita akan bersikap dengan serius melakukannya, karena belum tentu ada kesempatan berikutnya. Segala sesuatu yang kita kerjakan pun akan kita kerjakan dengan sepenuh hati. Apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita dalam segala bidang, marilah kita melakukannya untuk Tuhan. Karena itu, bagaimanapun sikap dan tanggapan manusia jangan sampai mempengaruhi kita, sebagaimana yang Tuhan pernah ingatkan kepada seorang hamba Tuhan, bagaimanapun sikap orang terhadap Tuhan dan pelayanan, jangan sampai membuat kita bersalah terhadap Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita harus maksimal dalam apapun yang dipercayakan kepada kita, meskipun tidak sesuai dengan passion kita. Ada orang yang sebenarnya diberi kesempatan untuk melayani, tapi mereka sering berkata, oh itu tidak sesuai dengan hobiku, atau aku tidak cocok di sana. Berikan saja kepada orang lain yang cocok. Kan? Put the right man on the right place. Ya, satu sisi memang benar, tapi satu sisi ada kalanya Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita untuk belajar hal-hal yang baru. Ada seseorang yang sebenarnya tidak berminat di sekolah minggu karena merasa tidak mampu menangani anak-anak. Tapi saat diberi kesempatan untuk melayani di sana, ia memilih untuk taat. Sekarang ia masih melayani di sekolah minggu, bahkan sangat bersemangat. Semua kembali lagi kepada sikap hati. Apakah kita melayani Tuhan atau keinginan kita? Ingat, Tuhanlah Tuhan. Kita hanya seorang hamba. Jadi kita tidak punya hak untuk pilih-pilih yang mana pelayanan yang disukai dan yang kita mau. Sebaiknya kita punya sikap hati. Kapanpun, dimanapun Tuhan memerlukan, aku siap. Tuhan bukan mencari orang yang bisa, tetapi mencari orang yang available, yang bersedia. Kemampuan atau skill bisa dilatih, tetapi
Tapi jika tidak didasari dengan sikap yang benar, maka pelayanan kita sulit berdampak, menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk melayaninya, sekecil apapun itu hargailah. Melayani Tuhan tidaklah harus selalu dalam hal besar yang wow, yang keren, yang terlihat, yang dapat sorotan, yang dapat pujian orang banyak. Ada seseorang yang begitu menggebu-gebu mengasihi Tuhan dan rindu menjadi seorang hamba Tuhan. Dia mendapatkan kasih karunia untuk bekerja di gereja. Tapi pekerjaan pertamanya bukanlah sebagai pengkhotbah atau setidaknya menyampaikan bahan sharing di ibadah tengah minggu. Ia diminta untuk membantu mempersiapkan gedung dan ruangan setiap kali sebelum ibadah, termasuk diantaranya menyapu, mengepel, dan vakum dan membersihkan toilet. Setelah ibadah selesai, ia juga yang tinggal lebih lama untuk beres-beresan. Memang awalnya sempat membingungkan, padahal keinginannya menjadi hamba Tuhan. Tetapi mengapa pekerjaannya seperti ini? Namun karena ia mengasihi Tuhan, semuanya dikerjakan dengan baik, sehingga akhirnya Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi. Kini ia sudah menjadi seorang hamba Tuhan, mendirikan yayasan, dan dapat keliling dunia menyampaikan firman. Jika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan pasti akan percayakan perkara yang lebih besar. Marilah kita senantiasa memelihara sikap hati yang benar dan melayani Tuhan. Sehingga dimanapun kita berada, apapun yang dipercayakan kepada kita, kita bisa memaksimalkannya dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Jagalah hati yang senantiasa terus menyala-nyala sebagaimana dorongan Paulus kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sesungguhnya tidak ada kata berhenti dalam melayani. Kita baru berhenti setelah hidup kita selesai di dunia ini, di mana segala upah yang sudah Tuhan siapkan di surga menanti kita. Sampai usia berapapun, kita masih dapat melayani Tuhan, meskipun dalam bidang yang berbeda sesuai dengan musim kehidupan kita di saat itu. Tetapi sekali lagi, di dalam hal apapun, lakukanlah semuanya seperti untuk Tuhan. Karena Tuhan kita yang sejati adalah Tuhan. Yang lebih luar biasa adalah Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melayani Dia. Sungguh, tidak ada kehidupan yang lebih bermakna dan bernilai daripada hidup yang melayani Tuhan. Dalam setiap musim, dalam setiap bidang yang dipercayakan, kapanpun, dimanapun kita berada, melalui pelayanan, barulah kita bisa merasakan kebahagiaan dan kepuasan. Karena kita sudah menjalani kehidupan sebagaimana maksud dan tujuan kita diciptakan Tuhan. Ketahuilah, apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia, sebagaimana yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidak sia-sia. Sudah seharusnya menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi setiap orang percaya bila diberikan kesempatan untuk menjadi pelayan-pelayan yang dapat melayani pencipta dan penguasa alam semesta. Oleh sebab itu, hendaknya setiap orang percaya mengubah paradigma tentang pelayanan, sehingga kita tidak lagi melayani Tuhan dengan biasa-biasa saja, tetapi melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, bukan karena dipaksa, terpaksa, atau memaksakan diri, melainkan sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Hanya dengan sikap hati yang demikian, maka seorang hamba siap untuk tidak dipandang dan tidak dipuji. Seorang hamba siap untuk dihina dan disepelekan. Seorang hamba siap untuk dianiaya dan diintimidasi. Seorang hamba siap untuk tidak bersungut-sungut.
Seorang pelayan Tuhan wajib untuk memberikan yang terbaik, bahkan sampai titik darah penghabisan dalam pelayanan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Walaupun mungkin banyak hal pahit dan menyedihkan yang dialami, akan tetapi tetap setia menjalankan tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Memang tidak mudah, namun biarlah pandangan kita sebagai pelayan-pelayan hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pelayanan kita tidak lagi menjadi beban, sekadar tugas atau tanggung jawab, tetapi didasari sikap hati mengasihi Tuhan yang mengubah beban menjadi kesukaan. Karena itu, marilah kita terus memelihara sikap hati yang benar sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Hanya dengan memiliki sikap hati yang benar, baru kita bisa bertahan dan setia melayani sampai akhir. Mohonlah kepada Tuhan untuk terus memperbaharui hati dan sikap kita, karena tidak ada yang bisa menjamin sikap hati yang terus murni. Kita memerlukan Tuhan untuk senantiasa menyelidiki hati kita, memperbaharuinya dan membangkitkannya kembali. Dengan demikian kita dapat terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, melayaninya dengan sikap hati yang sesuai, agar nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa bisa dimenangkan. Tetaplah setia dan senantiasa berkobar-kobar sampai pada akhirnya kita akan terima upah yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Lebih indah ku melayani Yesus, walaupun susah dan sukar jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Harus ku lepaskan, termanis dalamku harus ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang
Yang kedua, melayani manusia yang dikasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita perlu sungguh-sungguh mengerti kalau pelayanan bukan hanya kepada Tuhan tapi juga kepada sesama manusia yang dikasihi Tuhan. Jadi kita harus mengerti bagaimana mengasihi, memberi perhatian kepada sesama dengan sungguh-sungguh karena seringkali orang melalaikan hal tersebut. Seperti yang diingatkan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sesungguhnya apapun yang dipercayakan kepada kita merupakan kesempatan dan sarana bagi kita untuk melayani Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa di sekitar kita agar sebanyak mungkin orang dapat merasakan kasih Tuhan, dapat mengenal Tuhan dan mengalami hidup baru di dalam Tuhan sehingga hidupnya bisa diubahkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sadarilah bahwa Tuhan rindu untuk melihat kita melayani dan mengasihi sesama yang Dia kasihi, yaitu jiwa-jiwa. Sudah tidak asing lagi bagi kita ketika musibah atau bencana alam terjadi, banyak orang rela mengulurkan tangan mereka untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk, seperti doa, daya, dan dana. Tidak sedikit mereka yang terjun langsung ke lapangan menyalurkan bantuan, memenuhi setidaknya kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, meskipun hanya untuk sementara dalam kondisi darurat atau mungkin juga kita mengalaminya dalam ruang lingkup yang lebih kecil. Ketika keluarga dekat kita atau tetangga sebelah rumah yang sedang mengalami masalah seperti sakit penyakit atau kedukaan atau kebakaran, lalu melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu dan meringankan beban mereka. Tentu saja tindakan demikian berarti ada pengorbanan baik waktu, uang, tenaga. Tapi itu tak akan menjadi masalah karena ada sebuah dorongan dalam hati untuk bertindak. Dan hal ini akan mendatangkan sukacita, kebahagiaan yang tak bisa dijelaskan ketika melihat pengorbanan yang kita lakukan tidak sia-sia, melainkan sudah menjadi berkat bagi yang membutuhkannya. Ya, tidak heran sebenarnya karena memang manusia diciptakan sedemikian. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Tuhan. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, peduli, melayani, dan berkorban. Bahkan salah satu bagian Alkitab berkata dengan jelas, yaitu di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam pembicaraan dengan mentor rohaninya, seseorang berkata, alangkah baiknya jika saya bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan di dalam hidup ini. Mentornya menjawab, sebenarnya sangat mudah jawabannya, yaitu dengan melayani Tuhan. Orang itu pun terkejut. Jadi maksudmu saya harus meninggalkan pekerjaan dan menjadi seorang misionaris keliling dunia? Mentornya lanjut berkata, bisa iya, bisa tidak. Tetapi kamu bisa melihat ke sekelilingmu saat ini dan mulailah dari sana dan lakukanlah. Ada juga yang bertanya kepada dirinya sendiri, kalau Tuhan menembus saya hanya supaya saya masuk surga dan hidup di sana selamanya, mengapa tidak langsung saja Tuhan membawa saya ke surga setelah diselamatkan? Mengapa saya masih saja tinggal di dunia ini yang bukannya semakin mudah tetapi semakin kacau? Padahal jika Tuhan mengizinkan saya masih tetap ada di dunia ini, sebenarnya pasti ada alasannya. Rasul Paulus sudah memberikan jawabannya dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan 24. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu.
Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam hal ini sejalan juga dengan perkataan Yesus di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Semasa Yesus hidup di dunia, dia telah memberikan contoh yang baik. Sejarah menuliskan bahwa Yesus memulai pelayanannya kepada publik ketika berusia kurang lebih 30 tahun. Mungkinkah Yesus sudah melayani sebelum itu? Memang benar, dia sudah melayani orang tuanya, tetangganya, dan orang-orang di sekitarnya. Yesus tahu kehendak Bapa, dia melayani Bapa yang paling utama. Tetapi dia tahu juga bahwa dia harus turun ke dunia untuk menjadi cerminan Bapa kepada orang-orang di dunia ini. Dia berkata bahwa barang siapa yang telah melihat dia telah melihat Bapa. Melalui perkataannya, perbuatannya, sikapnya, dia meninggalkan sebuah teladan kasih dan pelayanan yang menjadi contoh bagi semua manusia. Yesus tidak pernah pilih-pilih atau mengelompokkan orang-orang siapa yang layak untuk dijangkau. Yesus menjangkau semua orang, mulai dari mengobrol dengan si Nikodemus yang adalah seorang Farisi, menyembuhkan hamba seorang perwira yang berasal dari bangsa penjajah, mengajak Matius yang adalah pemungut cukai untuk menjadi muridnya, sampai berbicara kepada seorang perempuan Samaria, menyentuh serta menyembuhkan penderita kusta. Dan Yesus memberkati anak-anak kecil juga. Yesus memberikan dirinya untuk semua orang di segala lapisan tanpa terkecuali. Dia melakukan semuanya dengan satu prinsip, yaitu kasih dan belas kasihan seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terantar seperti domba yang tidak bergembala. Kini Yesus secara fisik memang sudah tidak ada lagi di dunia ini, tetapi bukan berarti pekerjaannya berhenti. Dia mendelegasikannya kepada para wakilnya, yaitu Anda dan saya, orang-orang yang sudah dipilih, ditebus, dan diselamatkan. Tuhan memanggil kita semua untuk melayaninya, bukan hanya di dalam gereja, melainkan dimanapun kita berada. Kita bisa melayani Tuhan dengan memperhatikan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa melayani Tuhan di dalam keluarga dengan memberitakan Injil kepada mereka dan menunjukkan kesaksian hidup yang baik agar mereka dapat bertumbuh dan pengenalan akan Tuhan. Kita bisa memperhatikan saudara kita yang hidup dalam kekurangan atau turut membantu mereka sebagai wujud saluran berkat dan sebagai pelayanan kita. Kita bisa mendoakan teman sekerja kita yang sedang sakit atau tertimpa musibah. Kita juga bisa menjadi pendengar dan penasihat yang baik untuk teman-teman yang sedang dalam pergumulan, dan masih banyak hal lagi yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kembali, pilihan di tangan kita. Jika kita berkata bahwa kita ada orang mengasihi Tuhan, maka itu akan tercermin dari tindakan pelayanan kita kepada sesama, seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini yang mungkin tanpa disadari sering terabaikan. Banyak orang memiliki konsep bahwa melayani Tuhan itu berarti yang berkaitan dengan ibadah gereja dan dalam aspek kerohanian seperti berkhotbah, memimpin kelompok kecil atau komsel, atau mengajar sekolah minggu, bermain musik, menari, menjadi operator sound system, dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya jauh lebih dari itu semua, karena kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Keseluruhan hidup kita adalah melayani Tuhan 24 jam. Dimanapun kita berada, baik di gereja, di rumah, di sekolah, di kampus, tempat kerja, pasar, kita adalah pelayan Tuhan. Mungkin kita bertanya, bagaimana melayani Tuhan di luar gereja?
Ya, kita bisa melakukannya terhadap orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mengasihi mereka, menguatkan mereka, menceritakan Yesus kepada mereka, bersaksi kepada mereka, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Sesungguhnya, apapun yang dipercayakan kepada kita dapat menjadi kesempatan dan sarana bagi kita untuk melayani Tuhan, antara lain melalui jiwa-jiwa sekitar kita, dengan tujuan agar semakin banyak orang dapat mengenal Tuhan, dapat merasakan kasih dan kuasa Tuhan, dan mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Tuhan rindu melihat kita melayani dan mengasihi yang Dia kasih, yaitu jiwa-jiwa. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah terkadang bukan kita tidak bisa melayani, tetapi kita menutup pintu hati alias tidak mau melayani, tidak mau tahu, cuek, tidak peduli atas kebutuhan jiwa-jiwa di sekitar kita. Padahal Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita dengan tujuan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kita telah menerima kasih karunia Tuhan dan dapat mengenal Tuhan terlebih dahulu dengan tujuan supaya kita dapat menjadi utusan Tuhan, dapat menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Melayani bukan ditentukan bisa atau tidak bisa, karena semua orang pasti bisa bila dimampukan oleh Tuhan. Melayani hanya ditentukan oleh mau atau tidak mau, karena kalau sudah tidak mau akan ada banyak alasan untuk membenarkan diri demi menolak melayani Tuhan dan sesama. Semuanya itu kembali kepada pilihan masing-masing. Memang ada saja orang yang merasa dirinya berhak menolak melayani sesama, terlebih lagi bila orang dilayani tampaknya tidak pantas, terkesan seperti orang jahat, orang berdosa, dan tidak layak. Siapakah kita sehingga berani dan berhak menentukan siapa yang layak atau tidak layak? Setiap orang, siapapun mereka, adalah ciptaan Tuhan yang mulia. Dan Tuhan sendiri mengasihi semuanya tanpa membeda-bedakan. Bukankah hati Tuhan akan terluka jika seandainya kita memilih untuk melayani hanya kepada orang yang kita suka, yang baik dengan kita, yang bisa membalas kebaikan kita, orang-orang yang berpengaruh, orang-orang penting, bukan yang rese, yang membuat kesel, yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk membalas pelayanan kita. Jika Tuhan kita saja tidak membeda-bedakan, bukankah kita seharusnya tidak demikian? Ingatlah, kita melayani sesama yang membutuhkan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita dan memanggil kita untuk mengasihi mereka sebagaimana manifestasi dari hati kita yang mengasihi Tuhan. Kita tidak mengasihi sesama berdasarkan kelayakan karena kita tidak memiliki hak menentukan kelayakan sesama. Kita pun tidak layak, tetapi dilayakkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Pribadi yang telah mengalami kasih dan pengampunan Tuhan menyadari betapa tidak layak dirinya, tetapi dilayakkan. Maka hatinya yang penuh dengan syukur itu akan meluap keluar dengan kasih yang dapat disalurkan kepada orang-orang di sekitarnya melalui perkataan, sikap, dan perbuatan. Rodney Stark, seorang sosiolog, memaparkan tentang penyebab pesatnya pertumbuhan kekristenan pada abad pertama. Dalam buku The Rise of Christianity, Stark mengungkapkan bahwa salah satu faktor utamanya adalah perhatian dan pelayanan orang Kristen terhadap mereka yang terkena wabah penyakit pada umumnya. Orang-orang pada masa itu akan meninggalkan anggota keluarganya yang terjangkit wabah penyakit karena takut tertular. Namun yang dilakukan oleh orang Kristen justru sebaliknya. Mereka tetap menjaga dan merawat anggota keluarganya yang terjangkit penyakit tersebut. Mereka bahkan merawat orang lain juga yang telah ditelantarkan oleh keluarganya. Kasih yang bukan sekadar di perkataan, melainkan di dalam praktek melalui pelayanan nyata. Inilah daya tarik bagi banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita hari ini? Siapakah yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita? Orang tua, anak, kakek, nenek, cucu,
teman, guru, atasan, pegawai, siapapun mereka. Tuhan ingin kita melayani mereka dengan hati yang mengasihi dan melayani. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dalam dunia yang semakin individualistis dan kacau menjelang akhir zaman, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tidak sedikit yang berpikir, boro-boro memikirkan orang lain, mengurus hidup sendiri dan keluarga saja sudah susah. Orang-orang bersaing, saling mendahului, saling unjuk gigi mana yang lebih keren, lebih hebat, lebih wow. Mereka terus-menerus mendaki anak tangga kesuksesan. Sebentar mereka lupa bahwa raja di atas segala raja, pencipta alam semesta, pemilik hidup semua yang menapas, memilih untuk turun ke dunia, meninggalkan surga yang mulia untuk menyelamatkannya. Kiranya kita bisa meneladani apa yang telah Yesus perbuat, sehingga melalui kehidupan kita semakin banyak orang bisa mengenal siapa Yesus Kristus. Bukan demi kita, tetapi demi nama Tuhan diperkenalkan dan dipermuliakan. Karena kita hanyalah alat, bukanlah sumber. Kita adalah bejana tanah liat yang kosong, tapi yang terpenting adalah siapa yang ada dalam hidup kita. Kiranya kita hidup seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Sewaktu masih kecil, seorang wanita seringkali mengunjungi kakek neneknya yang tinggal di desa. Kehidupan mereka walaupun sederhana tapi memancarkan keindahan, kebahagiaan, dan sukacita dalam melayani satu sama lain. Ia begitu mengagumi sosok kakeknya yang peduli dan suka menolong. Namun seiring berjalannya waktu, wanita itu jarang berkunjung lagi, dan karena sudah sukses sibuk malang melintang di dunia modern, ia sekarang beranggapan bahwa kakeknya itu kuno, kolot, ketinggalan zaman. Dan dengan kondisi yang sudah sangat tua, tidak banyak lagi yang bisa diperbuatnya. Beberapa tahun kemudian kakeknya mendadak meninggal dunia karena sakit. Wanita itu menyempatkan diri untuk memberi penghormatan terakhir. Setibanya di gereja, ia sampai tidak bisa duduk karena begitu penuh sesak dengan orang-orang. Seolah-olah seluruh isi desa tumpah ke dalam gereja itu. Mulai dari dokter, pengacara, bankir, rohaniwan, sampai buruh pabrik dan para petani berkumpul, dan masing-masing memiliki ceritanya bagaimana si kakek tua ini telah menjadi berkat. Seorang pengusaha kaya sekaligus tuan tanah bercerita kepada si wanita ini, kakekmu itu orang yang luar biasa. Jujur, baik hati, ramah, lemah lembut. Dia selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya, dan semangat saya selalu bangkit kembali setelah berbicara dengannya. Ia benar-benar orang yang kaya, bahkan lebih kaya dari saya. Wanita itu menyadari bahwa selama ini ia telah salah menilai si kakek kolot, kuno, dan tidak modern. Harta yang paling berharga bukanlah apa yang bisa ditaksir dan dinilai dengan uang atau materi, tetapi tanda atau dampak apa yang kita tinggalkan dalam hidup orang lain saat kita sudah tiada nanti. Apa yang membekas di hati mereka ketika mengingat kita. Dan yang terutama adalah apakah mereka dapat menemukan kasih Yesus yang terpancar dari kehidupan kita. Selama beberapa waktu belakangan ini, kita selalu diingatkan tentang kesempatan. Bukan sebuah kebetulan karena Tuhan mau kita menangkap pesan penting bahwa sama masih ada kesempatan untuk melayani, pakailah itu sebaik-baiknya. Karena harus disadari bahwa kita semua takkan hidup selamanya di dunia ini. Suatu saat, entah kita atau orang lain yang mendahului dan mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini. Bukan soal panjang atau singkatnya hidup ini, melainkan bagaimana kita mengisi kehidupan ini. Izinkanlah Tuhan mengisi hidup kita dengan kasih, sehingga kita dapat menyalurkan kasih itu bagi orang-orang di sekitar kita. Alamilah hidup yang melayani adalah hidup yang sungguh hidup, bahagia, penuh sukacita, damai, berarti, bernilai, berbobot, berdampak.
Meskipun tak sedikit pengorbanan yang harus dilakukan, ada tetesan air mata, dan mungkin saja tidak dilihat atau dihargai orang. Tetapi janganlah karena semuanya itu kita berhenti. Kita tahu bahwa Tuhan akan membalas kita bila saatnya tiba, seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada anak-anaknya. Dia memperhatikan, tidak ada satupun yang terluput. Tindakan sekecil apapun, termasuk memberikan segelas air putih saja, ada upahnya. Oleh sebab itu, tetaplah setia melayani Tuhan dan sesama manusia. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan orang lain dapat mengalami kasih Kristus melalui kehidupan kita, lalu meneruskannya lagi sehingga menjadi satu mata rantai yang tidak akan terputus. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Setialah melayani sampai akhir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi, berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Oh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Dari apa yang dibahas dan dipelajari, kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani kita semua. Dan kita bisa mengerti, berubah, dan terobosan. Sehingga bisa hidup berarti, bernilai, dan berdampak dengan maksimal. Menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ingat kembali bersama sikap-sikap positif yang harus dimengerti dalam melayani Tuhan dan sesama. Antara lain, yang pertama, melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, melayani manusia yang dikasihi Tuhan dengan sebaik-baiknya. Bila mengingat dan praktekkan dengan baik apa yang kita dengar dalam program All by Grace kali ini, diharapkan bisa membawa dampak perubahan yang dahsyat bagi kehidupan dan pelayanan kita, sehingga dapat menerima perkenanan Tuhan. Hiduplah dengan mengerti untuk melayani Tuhan dan sesama dengan melakukan kehendaknya dengan sesuai dan maksimal. Sehingga kita pun akan menerima upah yang sesuai di kekekalan nanti. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik, karena Engkau setia. Bagaimana Tuhan Engkau izinkan kami boleh mengikuti program All by Grace kali ini. Bagaimana mengerti untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami mau Tuhan tidak sama lagi. Kami mau Tuhan kasih kuasa-Mu turun atas kami, memampukan kami boleh terobosan, berubah, dan kami menjadi seseorang yang tampil beda, dan kami boleh mengerti, melayani-Mu, mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan segenap akal budi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengerti bagaimana mengasihi sesama dengan sebaik-baiknya, karena bagaimana dengan kami mengasihi mereka, dan mereka pun boleh dimenangkan, mereka pun boleh diselamatkan, mereka pun boleh dipulihkan, dan mereka pun boleh membawa pemulihan bagi hidup banyak orang, sehingga hidup kami bukan sekedar hanya hidup di dunia ini, karena bukan tergantung berapa panjang atau pendek di dalam kehidupan kami yang singkat ini, tapi kami mengerti bagaimana mempergunakannya dengan baik, bagaimana mengerti hidup melayani-Mu dengan baik dan melayani sesama dengan baik, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat sampai kapanpun juga kami boleh tetap setia di dalamnya dengan apa yang Kau percayakan kepada kami. Kami mau bertanggungjawabkan dengan baik saat bertemu dengan Engkau, dan kami akan lihat Tuhan, kami akan Engkau panggil sebagai hamba yang setia, hamba yang Engkau siapkan upah untuk kami di kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Saat ini mau berdoa buat Anda yang sudah merasa lelah, letih, lesu dengan pelayanan sekian lama, dan Anda mengakui benar bahwa pelayananmu selama ini adalah karena sesuai dengan kehendak hatimu. Kalau tidak sesuai, kau merasa sangat marah, kecewa, tidak puas, dan ingin berhenti dari semua pelayanan. Anda menyadarinya. Dan saat ini Anda ingin, oh Tuhan tolong aku sehingga aku boleh benar-benar berubah dan tidak sama lagi, sehingga aku boleh melayani-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dan bisa melayani sesama. Mari kita berdoa bersama sehingga Anda tidak menjadi lelah, letih, lesu dalam pelayanan, dan Anda boleh bangkit kembali, bersemangat, berkobar-kobar, karena Anda tahu waktu di dalam kehidupan ini bukanlah seperti Anda pikir, bisa panjang, bisa pendek. Oleh karena itu, hargai
Dan mari kita berdoa kembali bersama-sama buat Anda yang ingin terobosan kembali dalam pelayanan dan ingin melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat pelayanan kami. Kami sibuk, kami letih, kami lesu, kami lelah, dan kami melayani sesuai dengan keinginan diri kami yang dipuaskan, dan kami tidak mengerti melayani sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, minta kasih karunia-Mu, kuasa-Mu boleh turun atas kehidupan kami, sehingga kami boleh berani terobosan, berani untuk ambil keputusan untuk melayani dengan benar, dan boleh memiliki sikap hati yang benar, melayani sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga dengan sikap hati yang benar kami mengerti melayani-Mu, melayani sesama, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui kesaksian hidup kami dan banyak orang boleh diselamatkan, dan mereka akan membawa keselamatan bagi orang lain juga, dan mereka juga bisa dipulihkan, dan mereka akan membawa pemulihan bagi orang lain juga, dan mereka diperbaharui dan membawa pembaharuan bagi orang lain juga, sehingga bukan saja hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, tapi dengan berdampak kepada mereka, mereka juga akan berdampak kepada banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, berkasih karunia, dan kami mau komitmen Tuhan, pelayanan kami adalah pelayanan kepadamu dengan sikap hati yang jelas, yang benar, motivasi yang jelas, yang benar, dengan sikap hati seorang hamba, dan kami siap Tuhan untuk terima kasih dan kuasa-Mu saat ini di dalam nama Yesus tercurah atas kami, yang memampukan kami boleh tetap melayani dengan motivasi yang benar dan setia sampai akhir, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan jiwa-jiwa boleh dimenangkan lebih lagi melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Ya, saat ini mau berdoa untuk Anda yang merasa, Tuhan, aku sudah pelayanan sekian lama, sekian tahun. Aku mengasihi-Mu. Aku berusaha menjaga hati dengan motivasi yang benar. Tapi Tuhan, masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, semua begitu banyak hari-hari ini terjadi dalam kehidupanku dan keluargaku, sampai aku tidak sanggup lagi untuk berdoa dan memanggil Engkau Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Bagaimanapun sikap hatimu dalam menjalani kehidupan ini dan pelayanan, Tuhan tahu. Tapi ingat, Tuhan itu setia. Dia penuh dengan kasih karunia, anugerah kemurahannya. Saat ini pun Dia berkasih karunia kepadamu, sehingga diizinkanlah engkau mendengar tentang bagaimana melayani Tuhan dan sesama. Tetapi Anda harus sadar. Mohon kepada Tuhan saat ini supaya Anda dipulihkan kembali. Serahkan masalah, tantangan, pergumulanmu kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan semuanya itu, pasti mendatangkan kebaikan. Kalau Tuhan izinkan semuanya itu, mungkin iman kita sedang diuji. Biarlah kita boleh imannya teruji dan terbukti bahwa kita tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita maupun keluarga kita. Memang kita tidak mampu, tetapi Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa, kita serahkan masalah, tantangan, pergumulan, apalagi sakit penyakit yang begitu membebani hidup kita. Padahal kita mau melayani Dia dengan financial freedom, dengan tubuh jiwa roh sehat. Mohon kepadanya, dan kita kembali berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengertikan saat ini di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat-sangat sulit yang Kau izinkan terjadi, dan kami mau mengerti bagaimana kami harus tetap beriman, percaya bahwa Engkau sanggup untuk menyelesaikan semua masa tantangan pergumulan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap setia melayani-Mu, tidak karena situasi kondisi yang sulit
membuat kami meninggalkan pelayanan. Saat ini Tuhan, kami mau mohon kepadamu untuk semua pemirsa All by Grace yang sedang mengalami masalah, tantangan, pergumulan, hutang piutang, sakit, penyakit, apapun itu namanya. Saat ini kami mau serahkan kepadamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu. Engkau sumber pertolongan, Engkau sumber kesembuhan, Engkau sumber kesehatan, Engkau sumber daripada penyelesaian segala masalah kami. Saat itu Tuhan, semua beban berat dari semua pemirsa All by Grace kami mau serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ambil alih semuanya dan Engkau selesaikan dan Engkau bereskan indah pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah gagal dan Engkau tidak pernah terlambat. Engkau setia dengan janjimu. Kami pegang, kami percaya, dan kami hanya lakukan bagian kami. Kami akan tetap setia melayanimu. Tidak karena semua itu membuat kami kecewa, mundur dari pelayanan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua penyelesaian masalah yang akan Engkau selesaikan sempurna dan segera. Tidak ada penundaan dan kami boleh diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri program All by Grace saat ini. Kami serahkan setiap pemirsa All by Grace, tidak ada yang terkecuali. Semua boleh diberkati dengan tubuh, jiwa, roh sehat di hadapanmu. Semua boleh kembali bersemangat melayanimu, melayani sesama dengan berkobar-kobar. Dan semua boleh diberikan upah di dunia sekarang ini maupun di kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, kami serahkan program All by Grace seterusnya ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Dan kami percaya melalui program All by Grace ini kami diberkati, dan juga kami akan sharingkan, share kepada banyak orang di sekitar kami, sehingga mereka pun boleh diselamatkan dan dipulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua pemirsa All by Grace saat ini dimanapun kami berada. Berkat Tuhan dengan kasih karunia daripada Allah Bapa dan juga daripada penyertaan Yesus Kristus dan juga kuasa daripada Roh Kudus yang senantiasa tercurah atas hidup kami, sehingga hidup kami tidak akan sama lagi, memiliki kuasa-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami akan Engkau buat berhasil dan berhasil dalam segala sesuatu, dan kami boleh diberkati untuk menjadi berkat, dan sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali, kami boleh kedapatan tubuh, jiwa, roh sehat, agar kami boleh setia sampai akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Jangan lupa share link ABG buat sanak famili, saudara, keluarga, dan teman yang Anda kasihi, sehingga mereka juga bisa diselamatkan dan dipulihkan dan membawa pemulihan bagi orang lain di sekitar mereka. Segala kemuliaan bagi Tuhan Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, dan roh boleh sehat senantiasa. Sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti
citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oh, oh, oh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.